kita semua siapkan hati kita secara pribadi, kita arahkan hati kita hanya untuk Tuhan. Let's quiet our hearts before the Lord and let's set aside all our plans, right? And focus on Him. Ya, mari kita berdoa secara pribadi. Berdiri, mari kita bangkit berdiri, please stand. Mari kita mendengarkan panggilan beribadah. Let's hearken to the call of worship taken from Mazmur Psalm 9 ayat yang kedua sampai 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Mari kita semua mau berdiri, kita nyanyikan penghormatan, lagu penghormatan. Let's sing He Giveth More Grace. heart.
syukur kita. Let's lift up our prayer of thanksgiving. Bapa kami yang ada di dalam surga, our Father in heaven, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik. Thank you Lord, because you are so good to us. Terima kasih untuk anugerah dan kasih-Mu yang terus Kau berikan pada kami. Tuhan juga terima kasih Tuhan karena Engkau selalu setia memanggil kami untuk mendekati-Mu tiap hari. Lord, thank you Lord because you are so faithful. You always draw us closer to you every day. Terima kasih Tuhan untuk keluarga, untuk teman-teman, dan juga untuk semua berkat yang kami telah terima. Thank you Lord for family and our friends and everything that you have given to us. Bapa, berkatilah hamba-hamba Tuhan yang akan melayani hari ini. Lord, please anoint all our servants and pastors and all your Sunday school teachers, Lord, yang akan melayani Tuhan hari ini. Berkatilah Pastor Paul, Pastor Steve, dan semua guru sekolah minggu kami. Lord, please anoint Pastor Paul, Pastor Steve, and all our Sunday school teachers. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, you may sit. Mari kita mendengarkan berita pengharapan. Let's listen to the message of hope taken from Filipi 4 ayat yang ke-13. Philippians 4 verse 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita dengan tetap duduk, kita naikkan syukur kita. Karena Tuhan yang telah memberkati kita. Everything that we have is from Him. Mari kita nyanyikan Come Thou Fount of Every Blessing. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy praise. Stream of mercy never ceasing, all for songs of loudest praise. Teach me some
Kita balas kamu. Untuk membela. Dipikul oleh salib berat. Mari kita dengarkan berita pengampunan dari Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13. Let's listen to God's message of forgiveness taken from 1 John 5:13. Semuanya itu kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Please stand. Kita ingin menyembah terus kebesaran Tuhan dan kebaikan Tuhan. Let's continue to worship Him. Let's sing Yesus kau sungguh baik. sebelum kita datang kepada Tuhan Yesus kita untuk mengampuni dosa kita dan membawa permohonan kita,
Pastor Paul akan memimpin lagu Nama Yesus. I skip that. I'm sorry. I don't forget about you, Pak Hendra. Kita akan menikmati persembahan pujian Ku Rasakan Kasih-Mu oleh Pak Hendra Yao. Yes. Selamat pagi saudara-saudara. Saya akan coba menyanyi lagu ini, lagu lama, lagu Ku Rasakan Kasih-Mu Tuhan. Lagu ini banyak sekali yang saya alami, banyak mujizat di masa-masa yang lalu. Jadi saya mau share. Nah, saya mau tanya, siapa yang pernah mengalami mujizat di sini? Angkat tangan. Cuma sedikit. Siapa yang belum pernah mengalami mujizat? Oh. Come on church. Kita sebagai orang Kristen, kita percaya Tuhan, kita bisa melakukan mujizat itu Tuhan. Syaratnya apa? Yang saya alami, kita harus benar di hadapan Tuhan. Kemudian kita harus percaya, beriman, dan harus bertindak. Saya baru mengalami mujizat. Hari Selasa, hari Jumat, baru-baru ini, Jumat tanggal 3. Waktu itu Pak Yusdar mendoakan saya, mengenai saya hikap. Saya menderita sekali hikap itu. Kira-kira 10 hari, dan ada satu lagi saya bisa begini, kayak orang mau kehabisan napas. Pada waktu itu, singkat cerita, saya dapat informasi dari istri saya, Pak Yusra, ditanya anaknya bahwa itu syarat. Tapi saya bilang bukan. Akhirnya saya bilang bukan, saya akan berdoa untuk Tuhan. Pagi-pagi jam 4 saya bangun, udah gak bisa tidur. Singkat ini saya share nih baru-baru ini. Kemudian saya baca Bible, tapi ngantuk. Saya nggak bisa tidur dengan tentang tidurnya duduk. Jadi saat itu jam 7 saya berdoa sama Tuhan dengan menangis. Ya, saya pegang tenggorokan saya ini. Tuhan, You have create my body. Engkau tahu semua penyakit hamba. Dokter, saya udah tanya dokter surgeon saya sama dokter paru-paru saya bilang mereka tidak bisa apa-apa. Tapi engkau adalah dokter yang sejati. You create me, you can heal me right now. Dan saat itu juga saya berdoa, saya touch my tenggorokan. Dalam nama Yesus Tuhan. Hikap saya hilang. Sesak napas saya yang kayak orang mau mati itu hilang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tiba-tiba saya tak sadar jam 10 pagi, itu jam 7 saya tahu. Saya udah hikap lagi. Udah ini. Saya siang juga. Saya sembuh, saudara. Karena apa? Mujizat Tuhan terjadi. Kita tidak mengandalkan manusia, kita mengandalkan Tuhan. Itu saja. Terima kasih. Ku rasakan kuasa Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus.
rasakan kehadiran-Mu. Saudara bisa mengikuti, ada pasangan. Ku rasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, saudara, bangkit berdiri sama. Terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Come on, church. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Silakan duduk, you may sit. Terima kasih Pak Hendra, thank you for the testimony. Semoga bisa menguatkan semuanya ya. God is good to each one of us ya. Sekarang kita ingin membawa semua permohonan kita pada Tuhan. Let us come to the presence of our Jesus, our Lord, to confess our sins and bring our petitions to Him. Mari kita pujikan nama Yesus sebelum kita masuk dalam doa. Let us sing the song, The Name of Jesus, before we pray. Nama Yesus
Selamat pagi Bapa dalam surga, dan terima kasih untuk hari baru yang Tuhan sudah anugerahkan buat kami. Good morning our Heavenly Father, and thank you for this new day that you have given us. Terima kasih kami boleh hadir dalam rumah-Mu untuk menyembah-Mu. Thank you Father that we can be present in your house to worship you. Kami berterima kasih atas segala berkat yang Tuhan sudah curahkan atas hidup kami di hari-hari yang lampau. We also want to give you thanks for blessing after blessing that you have bestowed upon us in the days past. Kami berterima kasih tangan Tuhan selalu menopang kami. We thank you Father because your hands have always sustained us. Kami berterima kasih tatkala kami lemah, Engkau memberikan kepada kami kekuatan. We are thankful to you because in times of weakness, you gave us strength. Bapa, kami juga datang mengakui kami orang-orang berdosa. We also come before you to confess that we are sinners. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu menjalankannya. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Ampuni kami dan basuh kami kembali dengan darah-Mu ya Tuhan. So we pray, please forgive us and wash us clean with your blood. Dan biarlah di hari mendatang kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. And we pray, may in the days to come we will live in accordance to your will. Bapa, kami terus berdoa buat saudara kami, Engkau Pardi, dan juga Andri yang ada di sini. Biarlah tangan-Mu Engkau tumpangkan atas mereka dan berikan kepada mereka kekuatan. We pray for our brother Pardi and our sister Andri who is here with us today. May you place your hands of healing upon them. May you give them strength and good health. Kami juga berdoa memohon kekuatan bagi Ci Sinta dan juga Ling-Ling yang menjaga mereka. Beri mereka juga kekuatan dan kesehatan. We pray for our sister Sinta who has to care for our brother Pardi and also Ling-Ling who cares for her daughter Andri. May you also give them good health and strength, Father. Kami juga naikkan doa buat saudari Herwi dan saudara Anyal. Kami memohon teruslah beri mereka kesembuhan dan kesehatan. We also pray for our sister Herwi and our brother Anyal. May you continue to give them good health and healing. Kami berdoa juga buat saudari Stephanie dan Mira. Teruslah Engkau jaga mereka, berikan kesehatan kepada mereka. We pray for our sister Stephanie and Mira. May you continue to keep them in your arms and give them good health. Kami berdoa juga buat Om Arthur, Pak Gustav dan Pak Andreas di Indonesia. Berilah kepada mereka kekuatan menjalani perawatan minggu demi minggu. We pray for our brother Om Arthur, Pak Gustav and Pak Andreas who have to go through treatment week after week. May you give them good health and strength to undergo these treatments. Kami berdoa buat cucu Kok Vincent Caitlin. Berilah kepadanya kekuatan dan kesembuhan ya Tuhan. We pray for Caitlin, the granddaughter of our brother Vincent. May you give her good health and healing from her sickness. Kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang jauh seperti Om Hain, Tante Tina, Om Arif, Tante Betsy. Biarlah Tuhan juga bersama mereka, melindungi dari segala mara bahaya dan memberikan kesehatan. We pray for our friends who are far away, Om Hain, Tante Tina, Tante Betsy, Om Arif. May you be with them. May you protect them and may you grant them good health as well. Kami berdoa juga buat Pak Peter Subadia, Ibu Susana. Biarlah Engkau juga memberikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan. We pray for Om Peter Subadia and Tante Shuna. May you grant them good health. Kami juga berdoa buat tetangga kami Norma. Berilah kepadanya terus kesehatan dan kesembuhan dari sakit penyakitnya. We pray for our neighbor Norma.
May you continue to heal her and give her strength that she will be healthy, dear Lord. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pergumulan kami masing-masing yang tak dapat kami ungkapkan, tapi Engkau tahu apa itu. Tolonglah, dengarlah doa kami. We pray, Father, for our unspoken struggles. You know what they are, so we pray, may you look us up. May you help us, Father. May you strengthen us. Kami berdoa juga buat Tante Dewi. Kami berterima kasih Engkau menjaganya dari kejatuhan. Biarlah Engkau terus pulihkan kesehatannya supaya Tante Dewi makin hari makin pulih. We pray for Tante Dewi. We thank you, Father, that you kept her and that now she's okay. Even though she had a fall, may you continue to heal her, that she will be well. Bapak, kami juga berdoa buat Tante Elvir. Teruslah beri kepada Tante Elvir kekuatan. Lenyapkanlah sakit penyakit dari tubuhnya. We pray for Tante Elvir. May you also give her good health. Take the pain away from her body. May you heal her, Father. Supaya Tante kembali sehat. We pray, may you grant her good health, Father. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau mendengarkan doa kami. Thank you for hearing our prayers. Dan terakhir kami mengangkat saudara-saudara yang tengah dirundung kemalangan akibat bencana gempa yang begitu besar di Suriah dan Turki. Biarlah Engkau lindungi terus. Engkau berikan pertolongan kepada mereka. Dan berikan penghiburan kepada yang berduka. We pray for our brothers and sisters who are struck by this massive earthquake in Turkey and Syria. Oh Lord, may you comfort them who are grieving their loss. May you give them strength to continue their lives, and may you also help them, Lord, in this very troublesome time. Thank you. Terima kasih Bapa. Berbicaralah sekarang, kami siap untuk mendengarkan-Mu. We pray, may you speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Marilah kita membuka firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 1. Will you please turn your Bible to the book of 1 Corinthians chapter 1. Kita membaca 1 Korintus pasal 1 ayat 26 hingga ayat 31. And we are going to read from verse 26 to verse 31. Mari kita bangkit untuk pembacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? 1 Corinthians chapter 1 verses 26 to 31. Saya membaca ayat 26, saudara menanggapi membaca ayat 27, begitu seterusnya. I will read verse 26 and you will respond by reading verse 27 and so forth. Ayat 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang. Verse 28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Verse 30, tapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Together, karena itu seperti ada yang tulis, barang siapa yang berpegang hendaklah ia berpegang di dalam Tuhan. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah ia memulai kecil dan ia memakai sedikit.
The theme of today's message is He starts small and He uses little. Saudara, kita tidak selalu tahu kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. We do not always know God's will and God's plan. Dan kita tidak selalu mengerti cara Tuhan bekerja. And we do not always understand God's word. Tapi saudara, kita bisa tahu caranya Tuhan melakukan pekerjaannya. But we can know the way God works. Nah, kalau kita ini mempelajari Alkitab dengan saksama, kita akan melihat pola Tuhan bekerja. A careful study of the scriptures will reveal certain patterns of how God works. Nah, sebagaimana dapat kita lihat, salah satu caranya adalah Dia memulai kecil dan memakai sedikit. And as we shall shortly see, one of these patterns is that He always starts small and uses little. Saudara, di bagian awal dari suratnya kepada gereja di Korintus, Paulus membahas masalah perpecahan di gereja. In the first part of his letter to the church in Corinth, Paul addresses the problem of divisions in the church. Masalah ini begitu parah sehingga gereja terpecah belah dan dirundung oleh konflik. This problem has become so bad that the church is literally splitting apart and ridden with conflicts. Ada yang mengklaim sebagai pengikut Paulus, ada yang mengklaim sebagai pengikut Apolos, ada yang mengklaim sebagai pengikut Kefas atau Petrus, dan ada yang mengklaim sebagai pengikut Kristus. Some claim to be followers of Paul, some claim to be followers of Apollos, some claim to be followers of Cephas, and some of Christ. Nah, saudara, sudah tentu ada pelbagai penyebab perpecahan. Tapi yang pasti adalah biasanya ada masalah ego. There are, of course, several causes for divisions. But what is certain is that there is always a problem of ego. Saya benar, saya baik, dan saya lebih baik. I am right, I am good, and I am better. Nah, bila ada masalah ego, kita tidak dapat hidup bersama. Apalagi menyelesaikan konflik. If there is an ego problem, we can never live with each other, let alone resolve conflict. Itu sebab Paulus di sini menyodorkan kepada mereka kenyataan, realitas tentang siapakah mereka, bahwa sesungguhnya mereka bukan siapa-siapa. And that is the reason Paul is giving them a good dose of reality of who they are. They are nobody. Dengan tegas, Paulus mengingatkan mereka bahwa tidak banyak di antara mereka yang berotak cemerlang, yang berpengaruh dan berkelas. Paul bluntly reminds them that not many among them are bright minds, not many are influential, and not many are from a high class. Singkat kata, kebanyakan mereka diukur dari standar dunia, bukan siapa-siapa. In one word, most of them in the world standard are nobody. Mereka bukanlah orang yang terpandang. Sebaliknya, mereka adalah orang yang biasanya tidak dipandang. They are not folks that people look up to. On the contrary, they are folks that people generally look down on. Dengan kata lain, saudara, Paulus berkata kepada mereka, jangan bermegah diri. Tapi seharusnya lah engkau merasa malu karena berpikir terlalu muluk tentang dirimu. Simply put, Paul is telling them not only stop bragging about themselves, but to also be ashamed of themselves for thinking too highly of themselves. Singkat kata, saudara, Paulus menginginkan mereka untuk mengingat asal muasal mereka dan siapakah mereka dulu
sewaktu Tuhan memanggil mereka. Paul wants them to remember where they came from and who they were when God called them. Kenyataan mereka seperti apa adanya hari ini adalah karena kasih karunia Allah. The fact that they are as they are now because of the grace of God. Jadi inilah pelajaran pertama yang dapat kita petik. So here's the first lesson that we can draw. Jangan lupa asal muasal kita dan siapakah kita dulu. Never forget where we came from and who we were. Agar tidak lupa, kita tidak boleh menyembunyikan asal muasal kita dan siapa diri kita dulu. To not forget, we must not then hide where we came from and who we were then. Dan agar tidak lupa, kita mesti transparan, terbuka, dan mengakui masa lalu kita. To not forget, we must be transparent and incorporate our past into our present. Kita tidak boleh gunting tempel masa lalu kita ke dalam masa sekarang kita. We should not cut and paste our past into our present. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa kita harus ingat-ingat masa lalu kita dan siapa kita dulu? Perhaps you are wondering why we should remember where we came from and who we were. Bukankah kita sekarang adalah ciptaan baru? Sebagaimana dikatakan di 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Aren't we now new creations as proclaimed in 2 Corinthians 5 verse 17? Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena ada dua alasan mengapa kita tetap harus mengingat masa lalu kita. There are a couple of reasons why we should remember masa lalu, our old self. Pertama, saudara, diri kita yang baru datang dan mengganti diri kita yang lama perlahan-lahan melewati proses yang panjang. Firstly, the new self comes and replaces the old self slowly through a long process. Tidak terjadi secara mendadak. It does not take place overnight. Bahkan saudara, kita bisa berkata, jarang Tuhan mengubah kita secara seketika. In fact, rarely does God change us miraculously and instantly. Kita harus melewati proses di mana kita menyerahkan kelemahan kita kepada Tuhan dan mendekatkan diri kita kepadanya dan kepada firman-Nya supaya kita memperoleh kekuatan untuk berubah. We must go through a process of surrendering our weaknesses to God and drawing close to Him and His Word so we can receive power to change. Singkat kata, jangan tergesa-gesa mengklaim bahwa kita telah bebas dari kelemahan kita. Simply put, do not be quick to claim that we are now free from our weaknesses. Di permukaan mungkin tidak terlihat, tapi di bawah masih ada. These weaknesses may not be visible on the surface, but they are still there under the surface. Dengan kita mengingat asal muasal kita dan siapa kita dulu, kita lebih dapat berhati-hati. By remembering where we came from and who we were, we can become more
cautious. Alasan kedua, mengapa kita tetap harus mengingat siapa kita dulu. Second reason why we still should remember who we were, our past. Yaitu saudara, kalaupun kita benar-benar sudah berubah, diri yang lama itu sungguh-sungguh telah lenyap, agar tetap rendah hati, kita tetap harus mengingat asal muasal kita dan siapa diri kita dulu. Even when the old self is truly gone, to keep us humble, we should still remember where we came from and who we were. Kita yang melupakan latar belakang kita yang tidak baik, cenderung akhirnya mengembangkan kesombongan yang akhirnya membuat kita terjatuh. We who forget our humble beginning tend to develop pride, and pride leads to our downfall. Dan akhirnya saudara, kesombongan itu membuat kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain dan lebih cepat menghakimi orang. But more importantly, pride makes us think that we are better than others and more judgmental. Jadi ini yang perlu kita ingat. So it's something that we need to keep in mind. Selalu hargai masa sekarang. Kita seperti apa adanya karena kasih karunia Allah. Namun ingatlah masa lalu, asal muasal kita, dan siapa kita dulu. So appreciate the present. We are as we are because of God's grace. But remember the past, where we came from and who we were. Kita yang menghargai masa sekarang dan mengingat masa lalu akan mempunyai masa depan yang lebih baik. We who appreciate the present but remember the past will have a better future. Apa yang mesti kita ingat sewaktu kita sedang memikirkan tentang asal muasal kita dan siapa kita dulu? What should we remember about where we came from and who we were? Untuk mendapatkan jawabannya, marilah kita ajukan pertanyaan sederhana ini. To find the answer, ask ourselves this simple question. Jadi apakah saya bila Kristus tidak menyelamatkan saya? Who would I have been if Jesus had not saved me? Mungkin ada di antara kita yang akan berkata, some of us might say this. Saya tidak seperti gereja di Korintus. Well, I'm not like the church in Corinth. Saya berasal dari latar belakang pendidikan yang tinggi dan latar belakang yang bagus. I came from a highly educated and good background. Keluarga saya itu tuh utuh dan hangat penuh kasih. Mereka berlatar belakang baik dan mereka terpandang di komunitas. My family is intact and loving. They came from a good background and are highly respected in the community. Namun ajukan pertanyaan ini. But ask this question. Di manakah saya akan berada bila Yesus tidak masuk ke dalam hidupku? Where would have I been if Jesus had not come into my life? Bila Yesus tidak masuk ke dalam hidup kita, kita akan tetap hidup di dalam dosa, walaupun kita tidak menyadarinya. If Jesus had not come into our lives, we would still live in sin without even knowing it. Kita tidak akan mengenal Allah sebaik sekarang ini. We would not know God as well as we do today. Dan kita tidak akan mengerti tujuan dan makna hidup
and we would not have understood the purpose and the meaning of life. Singkat kata, kita hanya akan mengambang, bukan berjalan dalam hidup ini. Simply put, we would be floating, not walking in life. Dan seperti perahu tanpa layar, kita akan terapung-apung. And like a ship without a sail, we would be drifting in life. Ayat 27 hingga 29 berkata, verses 27 to 29 says, tapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara, yang kita perlu ketahui adalah Tuhan di sini bukan tengah berkata kepada kita, berlomba-lombalah dalam pertandingan siapa yang paling bodoh dan siapa yang paling lemah. What we should know is that here, God is not telling us to compete in, quote, who is the most foolish and who is the weakest, unquote, race. Mohon dipahami, Tuhan tidak berkata bahwa kualitas yang disukainya adalah kebodohan dan kelemahan. Please understand that God is not saying that the virtues that He desires are being foolish and being weak. Tuhan tidak tengah memberi kita hadiah atau imbalan gara-gara kita lemah dan bodoh. Hence, God is not rewarding us for being foolish and weak. Yang Tuhan inginkan adalah kita mempunyai kualitas ini. What God desires is for us to have these following virtues. Yaitu, saudara, Dia ingin kita mempunyai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. What God desires is for us to have love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Saudara, bagaimana dapat kita lihat di sini, menjadi bodoh dan lemah tidak disebut sebagai buah Roh Kudus. As we can see, being foolish and weak are not even mentioned as fruit of the Spirit. Jadi apa yang Tuhan tengah katakan? So what is God saying then? Saudara, Tuhan bukan sedang mengungkapkan kepada kita pilihan akan kesukaannya. You see, God is not revealing to us His preference. Bahwa Dia itu lebih suka kebodohan dan kelemahan daripada hikmat dan kekuatan. He's not saying that He prefers foolishness and weakness to wisdom and strength. Apa yang Tuhan sedang katakan kepada kita adalah pola, cara bagaimana Dia mengerjakan rencananya. What He is telling us is His pattern, the way He works His plan. Yaitu Tuhan memulai kecil dan memakai sedikit. God starts small and He uses little. Dia tidak memulai dengan gebyar yang ramai dan besar. He does not start with a bang.
Dan dia tidak memakai satu kompi pasukan. And he does not use a corps. Dia memulai dan bekerja diam-diam dan sunyi. He starts and works quietly with little noise. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa? Perhaps you wonder, but why? Jawabannya adalah karena dia tidak perlu. The answer is because he does not need to. Sebenarnya Tuhan bahkan tidak perlu yang sedikit itu. The truth is God does not even need a little. Dia tidak perlu apa-apa. He does not need any. Karena dia bisa bekerja tanpa apapun. Because he can work out of nothing. Namun ada alasan lain mengapa Allah memulai kecil dan memakai sedikit. But there is another reason he starts small and he uses little. Paulus menjelaskan supaya tidak ada orang memegahkan diri di hadapannya. Paul explains that no one may boast before him. Singkat kata, saudara, tidak ada orang yang bisa mengaku-mengaku melakukan sesuatu. Simply put, so no one can take credit. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, perhaps this makes us wonder, mengapa kita tidak boleh mengaku-ngaku sesuatu yang telah kita perbuat? But why can't we take credit for something that we do? Mengapakah Allah kok haus kemuliaan dan tidak mau berbagi kemuliaan dengan kita? And why is God hungry for glory that He does not want to share it with us? Coba kita jawab. Let us answer these questions. Saudara, mengapa kita tidak boleh mengaku-ngaku apa yang telah kita lakukan? Why can't we take credit for something that we do? Saudara, kita mungkin telah mengerjakan yang terlihat. Tapi sesungguhnya Tuhanlah yang telah mengerjakan yang tidak terlihat. You see, we may be the one doing the visible work, but it is God who does the invisible work. Allah lah yang memberikan kepada kita otak untuk berpikir. It is God who gives us the brain to think. Tuhanlah yang memberikan kepada kita kesehatan dan tenaga untuk mengerjakannya. It's God who has given us the health and the energy to do the work. Dan Tuhanlah yang memberi kepada kita kehidupan dan kesempatan untuk melakukannya. And it is God who gives us the life and the opportunity to do it. Tanpa kehidupan dan kesempatan, kita tidak akan bisa melakukan apapun. Without life and opportunity, we will not be able to do anything. Jadi, ya, kita mempunyai bagiannya, tapi bagian kita kecil. So yes, we do have a part, but it is tiny. Jadi, jangan kita mengaku-ngaku. Hence, we should not take credit for it. Tuhan tidak haus dengan kemuliaan. Dia patut menerima kemuliaan. You see, God is not hungry for glory, but rather He deserves the glory. Kitalah yang haus kemuliaan, meskipun kita tidak selayaknya menerima kemuliaan. It is we who are hungry for glory, even though we do not deserve it. Jadi apa yang akan Tuhan perbuat dengan kita yang mempunyai bagian yang kecil itu? So what will He do with our part, albeit small? Dia akan memakainya dan Dia akan memberikan imbalannya.
He will use it and reward us. Jadi jangan cari imbalan dari manusia. Cari imbalan dari Tuhan. So do not seek reward from men. Seek reward from God. Sebab Tuhanlah yang telah memberi kepada kita bagian yang kecil itu. It is He, after all, who gives us that small part. Kita sudah melihat contohnya. Banyak. We have seen too many examples, haven't we? Atlet yang tubuhnya seperti besi, tiba-tiba mengalami stroke, membuat mereka tidak lagi dapat bertanding. Great athletes with bodies like iron who suddenly suffered strokes that rendered them unable to compete anymore. Orang-orang yang dianggap sukses, yang seolah-olah memiliki dunia di tangannya, tiba-tiba mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Successful people in the eyes of men, who seem to have the world in their hands, whose lives cut short by accidents. Penyanyi dengan suara seperti suara malaikat mengalami sakit di pita suara. Mendadak karir mereka stop. Great singers with voices like those of angels who suffered vocal cord diseases, overnight their careers abruptly stop. Dan daftar ini masih panjang. And the list goes on. Poinnya adalah, saudara, kita beranggapan bahwa kita mempunyai bagian andil yang besar. Ternyata andil kita itu begitu kecil sekali. Begitu kecilnya bisa dihapus dengan satu sentuhan. The point is clear, you know what? We thought we had a big part. Turns out, we only have a tiny part. So tiny that it can be erased with a stroke. Jadi inilah pelajaran kedua yang bisa kita petik. Here's then the second lesson that we can learn. Jangan lupakan Tuhan. Never forget God. Jangan lupakan apa yang telah diperbuatnya dan apa yang telah diberikannya. Never forget what He has done and what He has given us. Ingat dan hargai apa yang telah diperbuatnya dan apa yang telah diberikannya kepada kita. Remember and appreciate what He has done for us. And remember what He has given us. Semua dari Dia dan semua untuk Dia. All from Him and for Him. Mari kita sambung ke pelajaran kita yang terakhir. Now let us go to our last lesson. Paulus menyimpulkan di ayat 30 dan 31. Paul concludes in verses 30 and 31. Tapi oleh Dia, kamu berada di dalam Yesus Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bukan saja kita tidak boleh memegahkan diri, kita mesti fokus pada apa yang penting. Not only are we not to boast, but we are also to focus on what is truly important. Sebetulnya bukan hanya apa, tapi siapa yang penting, yaitu Kristus Yesus. Not what, but rather who? Christ Jesus. Paulus mengingatkan kita, karena Allah lah
maka kita ada di dalam Kristus Yesus. First of all, Paul reminds us that it is because of God that we are in Christ Jesus. Bahkan di dalam keselamatan, peranan kita, andil kita kecil. Yaitu apa? Berkata iya. Karena selebihnya dikerjakan oleh Allah bagi kita. You see, even in salvation, our part is small. Just saying yes. Because everything else is done by God for us. Kristus Yesus adalah kebenaran kita. Christ Jesus is our righteousness. Sejak kita jatuh ke dalam dosa, kita ada di jalur yang salah. Tapi karena Yesus, kita sekarang berada di jalur yang benar. Since we fell into sin, we have been in the wrong, but because of Jesus, we are now in the right. Kristus Yesus adalah kekudusan kita. Christ Jesus is our holiness. Sejak kita jatuh ke dalam dosa, kita ada dan tinggal dalam dosa. Tapi karena Yesus, kita sekarang kudus. Since we fell into sin, we have been in sin. But because of Jesus, we are now holy. Kristus Yesus adalah penebusan kita. Christ Jesus is our redemption. Sejak kita jatuh ke dalam dosa, kita ada di bawah kuasa setan. Since we fell into sin, we have been under Satan's possession. Tapi karena Yesus, kita ditebus, kita sekarang milik Allah. But because of Jesus, we have been redeemed, and now we belong to God. Inilah hal yang penting dalam hidup. These are what's truly important in life. Karena Kristus Yesus, kita sekarang dibenarkan di hadapan Allah. Because of Christ Jesus, we are right before God. Kita kudus di hadapan Allah, we are holy in God. Dan kita milik Allah, and we belong to God. Dan karena Allah, maka kita ada dalam Kristus Yesus dan boleh mengenalnya. And it is because of God that we are in Christ Jesus and that we know Him. It's sebab Paulus menasihati kita. Hence, Paul admonishes us, siapa yang bermegah, biarlah ia bermegah di dalam Tuhan. He who glories, let him glory in the Lord. Sebelum saya akhiri, saya ingin meninggalkan saudara dengan perenungan berikut ini. Before I conclude, let me leave you with these thoughts. Saudara, gereja yang diberkati dapat menjadi gereja yang sombong dan egois. A blessed church can be a selfish and proud church. Oh, saya akan koreksi. Let me correct it. Gereja yang diberkati dengan mudah bisa berubah menjadi gereja yang sombong dan egois. A blessed church can easily turn into a selfish and proud church. Berkat demi berkat yang kita terima, akhirnya berubah menjadi kemuliaan demi kemuliaan. Blessing after blessing that we have received can turn into glory after glory. Jadi berhati-hatilah. So be careful. Makin kita diberkati, makin berhati-hati kita ini hidup. The more blessed we are, the more cognizant we ought to be. Berkat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Selalu begitu. God's blessing is for God's glory. Always.
kita dipilih bukan karena kita baik, tapi karena Allah baik. We are chosen not because we are good, but because God is good. Untuk mengerjakan pekerjaannya, Tuhan tidak membutuhkan kita. To do His work, He does not need us. Tapi Dia memberi kesempatan kepada kita mengambil bagian dalam pekerjaannya karena Ia baik. He gives us the opportunity to take part in His work because He is good. Jadi kita mesti melihat kesempatan ini sebagai kehormatan, bukan sebagai tugas atau sebagai imbalan atau hadiah. So we should see this opportunity as an honor, not as a job or a reward. Secara berkala, waktu saya pulang ke Indonesia, saya bertemu dengan teman-teman SMP atau SMA saya. Once in a while, whenever I go back to Indonesia, I get together with my high school friends. Saudara, itu adalah tempat dan waktu yang baik buat saya. That is a good place and a good opportunity for me. Karena waktu bertemu dengan teman-teman saya diingatkan saya ini tidak lulus SMA, saudara. You see, why it is good, a good opportunity, and a good place? Because every time I meet my high school friends, I'm reminded that I flunked high school. Saya kelas 2 SMA tidak naik kelas. Saya pindah kelas 3 untuk beli ijazah, saudara-saudara. I flunked 11th grade. I transferred to another school to buy a high school diploma. Dengan kata lain, setiap kali saya bertemu teman-teman saya diingatkan betapa pintarnya mereka dan betapa bodohnya saya. So every time I meet my high school friends, I'm reminded how smart they are and how dumb I am. Saudara, kadang-kadang saya juga bertanya, kenapa Tuhan saya kok yang diberikan kesempatan ini, bukan mereka? Sebab mereka otaknya 2 kali lebih besar daripada saya. Sometimes I ask, why, Lord, did you call me and use me and not them? Because they are far more deserving than I. Their brains are twice as big as mine. Jawabannya hanya satu, saudara. The answer is one. Tuhan baik kepada saya. God is good to me. Bukan saya baik kepada Tuhan. It's not the other way around. I am good to God. That's why He chose me. No. Tuhan baik kepada kita, maka Dia memakai kita. Because God is good to us, He calls us and He uses us. Jadi selalulah ingat siapa kita, asal muasal kita. Always remember where we came from and who we were. Berikut. Karena Allah baik, Dia memakai kita yang tidak baik. Because God is good, He chooses us who are not good. Jadi kebaikannya ditunjukkan lewat pemilihannya atas kita untuk menerima kasih sayangnya. So His goodness is shown in His choosing us to receive His love. Saudara, kalau kita mempunyai proyek, kita akan mau rekrut orang yang sanggup, mampu, cerdas,
if we had a project, we want to recruit those who are good. Saudara, ternyata Tuhan tidak memilih kita atas dasar itu. But God does not call us, use us, based on that criteria. Kalau dia gunakan standar itu, tidak ada seorang pun yang akan memenuhi syarat. You see, if God used His standard of goodness, nobody would qualify. Maka saudara, ingat selalu, Dia begitu baik. Dia memilih kita yang sama sekali tidak baik. Because God is good, He chooses us who are not good. So waktu ditanya, apa ayat kesukaannya? Bishop Desmond Tutu dari Afrika Selatan mengutip Roma pasal 5 ayat 8. When asked what his favorite Bible verse was, quoting Romans 5:8, Bishop Desmond Tutu of South Africa answered, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita sewaktu kita masih berdosa. Kristus mati untuk kita. But God demonstrates His own love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Saudara, Tuhan tidak menunggu kita sampai kita baik, baru Dia mengasihi kita. To love us, God did not wait till we were good. Dia sudah mencintai kita sewaktu kita masih berdosa. He loved us while we were sinners. Atau dalam terjemahannya Eugene Peterson dalam Alkitab The Message, dia berkata, while we were of no use. Terjemahannya Eugene Peterson, sewaktu kita ini tidak ada gunanya buat Dia sama sekali. Sewaktu kita ini tidak ada gunanya buat Tuhan sama sekali. While we were of no use whatever to Him. Dalam terjemahan saya, sewaktu kita ini tidak baik, brengsek. In my translation, while we were no good. Darah Tuhan memakai sedikit, ya kan? He uses a little. Mari kita berdoa. Oh heran-heranlah, oh heran-heranlah, sebab ku tahu Tuhan cintaku. Oh heran-heranlah, oh heran-heranlah, sebab ku tahu Tuhan cintaku. Oh heran-heranlah, oh heran-heranlah, oh heran-heranlah, sebab ku tahu Tuhan cintaku. Oh
kami, sehingga Engkau memandang dan mengasihi kami. Who are we, Lord? That you even look at us and love us. Amen. Our God is good. Dengan untuk menanggapi firman Tuhan yang baru kita dengar, mari kita nyanyikan lagu Kasih Setiamu Yang Kurasakan. In response to God's word, let us sing Kasih Setiamu Yang Kurasakan. Mari kita nyanyikan lagu ini dan berikan pujian yang Tuhan patut terima. Let us give God the glory that He deserves. We are little, kita akui kita semua kecil ya. Dan kita mau tanya, lagi kita nyanyikan lagu ini, mari kita ingatkan siapa sih kita sampai Tuhan memelihara kita seperti biji mata Tuhan. Let's remind ourselves, who are we? That we are His apple of His eyes. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Kasih Setiamu Yang Kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak
kita pada Tuhan Yesus dan Gembala kita yang setia. Let us come and bring our offering of thanksgiving to our Jesus, our Lord and Shepherd. Mari saya ingin mengundang yang bertugas untuk maju ke depan. Mari sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa kami yang ada dalam surga, our Father in heaven. Tuhan, siapakah kami Tuhan? Kau memelihara kami, memperhatikan kami, dan memberikan semua yang kami butuhkan. Lord, who are we that you pay attention to us? You take care of us and you provide everything that we need. Tuhan, dengan iman kami ingin memberikan sedikit dari apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Lord, with faith, we would like to give this little that you already gave us so much, Lord. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati untuk orang-orang yang mengaturnya. Biarlah kami boleh memakainya dengan bijaksana. Lord, please bless those who take care of this money, that we use it wisely, Lord, and for your kingdom. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selama persembahan syukur diedarkan, kami ingin mengundang Randy Monica untuk menyanyikan Waktu yang Tepat.
Mari kita bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Biar Bumi Akan Berlalu. Mari kita nyatakan cita kita sama Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. May the grace of our Lord Jesus Christ. Biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa. May the unceasing love of God the Father. Dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all. Dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Amin. Pengumuman. The English version will be on the monitor. Pengumuman pertama, minggu ini adalah minggu terakhir untuk memesan Lifeline T-shirt and tote bag yang didesain oleh Medi Monica dan Bram Tambayong. Harganya masing-masing $8 untuk T-shirt dan tote bag. So, kalau saudara berminat untuk memesan, harap menghubungi Pastor Steve Campodonico untuk melihat contohnya. Yang kedua, hari ini adalah latihan paduan suara. Dan yang ketiga, terima kasih untuk semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Yang keempat, kami ingin memberikan
menyambut selamat datang untuk saudara yang baru pertama kali datang beribadah di gereja kami. Kiranya ada yang baru mau memperkenalkan diri, bisa berdiri saudara. Namanya siapa Bapak? Nama saya Hilton. Hilton, welcome. Saya Mama. Mama, welcome Mama. Terima kasih. Ada lagi Bapak? Ilistio Wu. Selamat datang Bapak. Sebelahnya siapa Bapak? Saya Daud Salim. Daud Saya Salim. dari saudara sepupunya Kwang yang main gitar. Selamat datang. Dan saudara Oh, namanya Kwang. Oh ya, Tante Hua ya. Selamat datang, thank you sekali lagi. Janet, Ibu Janet ya? Nggak baru kan? Udah datang. Saya. Sudah sering lihat. Ya. Terima kasih. Oh, ada lagi. oh banyak. Banyak yang baru. Nama saya Victor, anak Victor, anaknya anak saya Gerald. Gerald, Christina, oh welcome. Kami datang kembali ke US September tahun lalu. Sebelumnya di Jakarta kami beribadah di GIBC, Jakarta International Baptist Church. Terus di sini dia masih mencari. Oh. Harusnya sih baptis juga, tapi masih keliling-keliling. So he said that he came here last September to US, and in Indonesia you go to GIBC church, and now you come back and you're looking for a church, right? The Baptist church. Hopefully this church. Amen. Thank you. Welcome. So, bila mana saudara belum ada gereja berbakti, oh ada satu lagi, puji Tuhan. Namanya Ibu. Anak namanya siapa? Oh, Orlando, Florida, yes. Namanya. Stephanie and Nathan. Welcome, Stephanie. Really nice to meet you in person. Yeah. Ada lagi? Ya, udah ya. Bila saudara belum ada gereja berbakti, semoga kami ingin melihat saudara untuk datang lagi kembali ke sini ya. Alright. Mari kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Lena Handoyo 22 Februari. Hans Mulya Patera 24 Februari. Ling Februari 21. Happy birthday. Oke, kehadiran minggu lalu dan persembahan minggu lalu tercantum di buletin, dan pelayanan minggu depan juga tolong semua yang melayani diperhatikan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang surga, our Father in heaven, thank you Lord untuk semua yang datang hari ini dan juga yang baru. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami semua Tuhan, dan biarlah semua firman Tuhan boleh tertanam dan kami boleh melakukannya dengan setia. Lord, let all the words that we receive today can be planted in a good soil and we can obey it faithfully, Lord. Tuhan, berkatilah fellowship yang akan kami nikmati dan hidangan yang akan kami nikmati. Lord, please bless our fellowship that we're going to enjoy. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati juga untuk orang-orang yang sudah mempersiapkannya. Lord, please bless those hands who already prepared the food. Tuhan, biarlah Tuhan yang juga boleh memberkati percakapan kami berikut ini. Dan biarlah semua hanya boleh memuliakan nama Tuhan saja dan membangun satu sama lain. Lord, let every word that we say only be for your glory, Lord, and also edifying and encouraging each other. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ibadah.